Halo Indie Lovers, welcome back to my channel. Nah, di kesempatan kali ini aku mau menghubungin Agi. Rencananya aku mau telepon dia. Sekarang tuh udah malam ya, sekitar setengah 2. Nah, aku mau coba video call dia. Nanti kita ngobrol gimana sih kondisinya dia di tempat kerjanya yang dimana di tengah laut. Semoga dia nggak sibuk. Kita tunggu. Wih, selamat malam. Malam apa? Malam. Gimana? Iya, habis makan nih, bro. Iya ini. Nah, sekarang kita udah tersambung sama Agi. Ini kita coba ngobrol ya. Ya ini kita kalau lagi sharing ya kayak gini. Dia lokasinya ya di jauh seberang di sana. Keep communication gitu ya, bro ya. Iya, tumben nih telepon jam segini lu. Nah, jadi ceritanya nih tak masukin konten, Pak. Jadi kita ngobrol asik lah buat ngisi kontennya karena keterbatasan waktu, jadi kita bisa dikatakan juga syuting KFJ juga terhambat ya, kita isi konten lah dengan ngobrol. Jujur banget. Oke. Suaranya radionya mengisi suara radio. Siapa itu, Pak? Ada teman kerja di sini. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang nggak tahu posisinya Agi tuh, dia sebenarnya punya pekerjaan rutin yang dimana tuh harus meninggalkan Jogja. Gitu ya, Pak ya? Mungkin boleh diceritain nih, bro. Kerja apa sih, Pak, sebenarnya, Pak? Kerja ya sebenarnya sama dulu teman-teman semuanya ya. Oke, teman-teman Indie Lovers, selamat malam. Ini jam berapa ini? Jam setengah dua pagi. Kebetulan baru dapat jatah shift malam untuk 2 minggu ini. Jadi ya kalau jam segini masih agak senggang sedikit lah setelah habis waktu makan tengah malam. Jadi kayak syutingan gitu, ada ya MTM. Pekerjaan lain selain syuting kalau di Jogja ya kayak gini. Ini ada HT dan juga pakai overall. Jadi aku kerja di tengah laut, guys. Kerja di tengah laut. Kalau orang ngomong itu pekerjaannya namanya di area offshore gitu. Jadi semacam area pertambangan, cuman yang di lepas pantai di tengah laut gitu, bro. Pokoknya intinya itu si Bro Agi itu memiliki pekerjaan tetap di mana tuh dia harus meninggalkan Jogja selama 1 bulan lebih 1 minggu, gitu ya, Pak? Kalau salah di koreksi. Posisi Agi ketika free itu cuma 3 minggu di Jogja. Jadi di mana 3 minggu itu biasanya kita meluangkan waktu untuk membuat konten KFJ. Itu dengan catatan kalau nggak ada job di luar itu. Jadi pernah kita tuh posisi 3 minggu ya, bro. 3 minggu, 1 minggu kita langsung syuting. Ada satu kerjaan syuting gitu. Terus kita menyisikan waktu tuh cuman dua kali syuting kalau nggak salah ya, bro. 2 kali hari syuting. Ya gitu. Jadi kita selalu, kadang kalau misalnya penonton KFJ itu sering lihat, ini kok Agi nggak kelihatan, Agi kemana? Terus Agi balik lagi. Agi ya itu sebenarnya kita mengepaskan waktu di mana benar-benar temen itu semuanya itu free. Terus kita baru eksekusi. Jadi belum tentu ketika si Agi di sini 3 minggu itu aku juga full free, itu belum tentu. Jadi kadang tuh masih bentrok dan kita mencari jadwal tuh masih agak susah gitu ya, bro ya. Ya, jadi kayak yang bulan lalu itu 1 hari sampai di Jogja, kemudian buat istirahat lah, buat beres-beres. Besoknya udah
harus produksi 1 minggu full, itu ada satu pekerjaan. Itu juga berkaitan dengan persyutingan, dunia persyutingan gitu, dan kita bareng-bareng kebetulan. Terus nyambung lagi, ada waktu itu ada series, waktu itu aku bagian series untuk bioskop online. Terus ada lagi project lagi, jadi cuma ada sempat sekitar 2 hari atau 2 kali syuting untuk KMJ. Itu mendapat berapa episode ya? 1 atau 2 episode, dan itu kurang banget untuk memenuhi target dan kerinduan teman-teman indie lover dan KMJ lover gitu. Iya, jadi nah sekarang aku tanya nih Bro Aki, kan pasti waktu lebih lama di sana ya daripada di Jogja ya, iya kan? Pastinya. Padahal secara passion, gila passion kan di dunia entertainment ya. Iya, itu terus cara gimana ya? Ibaratnya melampiaskan terus gimana itu? Untuk mensiasati itu ya kebetulan di sini banyak teman-teman yang asik sih, artinya jadi nggak terlalu bosan gitu. Kita killing time-nya biasanya setelah upload kita bermusik gitu ya, main gitaran gitu, ada yang main gajon, ada yang main ketipu, ada yang main becekan nggak? Ada yang lagu pop, ya. Terus nonton film. Nah, jadi untuk melepas kerinduannya nonton film, melatih minimal nonton film. Nonton film. Jadi nonton film di mana? Ada bioskopnya di sana? Jadi kita udah bawa dari darat. Bawa dari darat, teman-teman biasanya itu pada bawa gitu. Nonton di HP masing-masing. Kirain ada disediain ruang nonton gitu, kayak layar tancap di tengah laut kan mungkin. Iya. Dan kalau buat aku itu jadi salah satu nambah referensi ilmu acting gitu. Jadi kalau nonton film kadang yang ditonton bukan ceritanya aja, tapi juga gimana sih si pemain-pemainnya itu berakting gitu. Untuk jadi tambahan referensi. Keep learning ya, selalu belajar ya dimanapun tempatnya ya. Ya mau gimana lagi akhirnya itu. Mantap. Sih. Terus di situ banyak teman-teman dengan latar belakang budaya yang berbeda, ada yang dari Sunda, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, dari Papua gitu, dari Ambon, dan banyak banget lah yang lain juga gitu, yang itu juga menjadi bahan referensi untuk mempelajari seni keaktoran gitu, karena keaktoran atau acting itu kan untuk observasi untuk dialek apa dari daerah mana, jadi itu bisa menambah kamus di karakter gitu ya. Iya, salah satunya kan pernah lihat tuh ya beberapa karakter dari si Agi atau si Febri yang kemudian berubah secara dialek, baik itu Sumatera, Batak itu Medan, atau kemudian Sunda walaupun tipis-tipis, Bali, Opung atau Madura. Itu ada beberapa itu yang kemudian juga menjadi hal yang menarik kan buat dikulik gitu. Ya itu sih, jadi ada atau beberapa kali yang lain tadi yang pertanyaan dari Bu Lula terkait passion keaktoran, bagaimana mensiasati, itu paling rekam bikin sesekali TikTok gitu ya, atau bikin video pendek yang bisa menghibur juga teman-teman di sini maupun teman-teman di sosial media. Jadi lebih ke situ sih Bro Lula. Untuk mensiasati. Itu kan tadi aku lihat ada ruangan buat smoking area sambil nongkrong, ada gitar juga ya Pak ya, ada TV. Itu cowok semua Pak? Ya, selama 1 bulan cowok semua? Cowok semua. Jadi mulai dari teman-teman catering, teman-teman general service, kemudian kru deknya, kru kapal, juga teman-teman
yang bekerja lainnya itu mereka cowok semua. Oke. Gitu. Jadi 1 bulan di tengah laut, bangun tidur ketemu cowok, sebelum tidur ketemu cowok gitu ya Pak ya? Oke. Jadi kita beri respect nama cowok. Nah, oke. Ini sebenarnya niatku telepon Bro Agi kan. Ini sebenarnya kan banyak komentar-komentar yang menanyakan Bro Agi. Sementara ini KFJ itu udah habis episodenya, kita belum syuting lagi kan. Kalaupun kita syuting, pasti ketemunya sama Febri. Enggak sama Agi, itu pasti bakal dicariin lagi. Makanya aku buat video ini untuk dimana ketika penonton KFJ, teman-teman Indie Lovers itu tahu kondisinya Agi di sana. Dan gila, ini perjuangan yang sangat keren sekali. Ini bisa menjadi catatan sejarah ya bro. Ini someday misalnya, kalau misalnya nih KFJ ya viral, semua satu Indonesia tahu, otomatis kan Agi memiliki cerita yang dimana kita tuh selalu menyisihkan waktu dimana saat Agi itu free. Kemudian 3 minggu hanya di Jogja, dan itu kita menyempatkan untuk membuat KFJ. Dan di situ kita belum bisa rutin setiap minggu kita harus produksi, tapi itulah effort yang kita lakukan selama ini, itu usaha kita lakukan. Nah makanya kita berdoa banget, kita minta doanya buat teman-teman, semoga ya KFJ suatu hari viral lah. Amin. Memang berharap banget sih bisa fokus ke KFJ, ke Lula Studio, buat konsisten untuk berkarya, untuk menghibur, untuk berbagi ke teman-teman semua Indie Lover. Nah, ini bro, mungkin ada teman-teman yang nggak tahu, ini udah berapa lama sih kerja di tengah laut? Jadi kalau dari aku sendiri untuk kerja di tengah laut itu sudah 3 tahun. Oke, lama juga ya. Ini masuk tahun ketiga gitu, udah 2 kali pindah lokasi kerja di kapal yang berbeda. Gitu. Kalau sekarang sih areanya itu ada di dekat Lampung. Jadi area operasi kita itu di tengah laut dan berada di dekat Lampung lah, sekitar 2 jam kalau naik boot. Tapi kalau dari base-nya kita, aku dan kru yang lain berangkatnya itu dari Jakarta, dari Tanjung Priok. Dari Priok. Nah itu membutuhkan waktu sekitar 6-7 jam. Kalau renang lebih lama ya? Kalau renang ya jadi 6 atau 7 hari. Itu juga belum tentu sampai ya, karena ke bawah ombak juga kita. Jadi yang penting nggak ke bawah masa lalu lah Pak. Wah itu dia, jangan sampai ke bawah kenangan masa lalu ya. kayak episode vaksin dong. Di sana kan di tengah laut kan bro, di tengah laut ya. Itu pernah lihat duyung nggak? Wah, yang ada paling itu SpongeBob. Wah, SpongeBob. Jadi ya yang paling sering kita lihat itu ada lumba-lumba gitu ya guys. Kalau pas lagi ya dolphin. Jadi I like dolphin. Cuaca lagi me like tuh. Wah, terus beberapa kali penyu, terus sempat ada paus sih, ada ikan paus gitu. Cuman itu jarang banget, cuman pernah lihat juga. Paus? Ya, hewan-hewan laut. Iya. Paus? Yang itu nyembur dari punggung itu? Iya. Serius Pak? Kayak gitu, tapi itu Itu dia pausnya sendiri apa rame-rame Pak? Kebetulan waktu itu sendiri. Mungkin dia lagi pengen sendiri ya. Karena lagi galau. Mungkin sampai sini dulu aja ya Pak, biar durasinya nggak kepanjangan, kasihan buat teman-teman yang nonton. Kita langsung closing aja. Siap. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang masih kangen pengen nanya-nanya lagi, kita buatkan video kayak gini lagi aja deh. Kan oke juga ya Pak ya. Terima kasih sudah menonton dan salam independen.